Pagi teman-teman, balik lagi di Market Outlook ya Pak ya. Untuk minggu ini dan khususnya minggu ini memang cukup sepi. Karena bandingin 2 minggu lalu itu udah lumayan semua itu. news gede udah keluar tuh. Betul. CPI udah, NFP udah. Nah mungkin boleh kita sebelum mulai untuk minggu ini sedikit recap aja Pak untuk yang minggu lalu itu CPI untuk kedepannya itu bakal gimana sih? Oke. Dari yang kemarin. Jadi untuk Market Outlook di minggu ini minggu ketiga berarti ya. Ya. Nah, ini juga selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ya kan? Oke, untuk review dulu nih inflasi kemarin. Nah, kemungkinan inflasi ke depannya seperti apa ya kan? Tadi Bro Peter sudah sampaikan nih. Untuk minggu ini agak sepi ya kalau untuk USD kan datanya kan. Nah, beda sama minggu kemarin dan seminggu sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat inflasi itu apa yang kita sampaikan kemarin sesuai dengan perkiraan. Nah, itulah yang membuat akhirnya dolar melemah. Karena apa? Ekspektasinya bahwa kenaikan tingkat suku bunga itu akhirnya berkurang. Bahkan tidak ada sama sekali untuk pertemuan bulan September ya. Tapi untuk di tahun 2026 ini masih tetap ada chance. Makanya kan akan melihat inflasi berikutnya di bulan berikutnya dan sektor tenaga kerja di bulan berikutnya seperti itu. Oke. Kalau kita lihat untuk saat ini, sebenarnya di Selat Hormuz itu memang agak sedikit mulai untuk mereda lah ya. Tapi kalau secara keseluruhan memang masih tetap ada sedikit gesekan, tidak fatal-fatal banget, yang akhirnya sudah cukup kondusif lah. Artinya distribusi dari sisi harga minyak yang nanti ke depan itu akan tetap cukup stabil seperti itu. Walaupun saat ini sudah mulai agak naik ya ke level 85, nanti kita bahas juga secara teknikalnya nanti bagaimana, ya kan? Jadi kemungkinan untuk inflasi itu akan tetap sama atau bahkan sedikit melandai, yang artinya untuk chance kenaikan tingkat suku bunga dari The Fed itu ke depannya itu akan semakin berkurang. Apalagi jika misalkan sektor tenaga kerjanya masih mengalami pelambatan nih, karena akan selalu begini. Misalkan tingkat suku bunga itu dinaikkan, itu akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Makanya The Fed itu akan selalu melihat sektor tenaga kerjanya sudah cukup solid atau belum. Cukup solid, inflasi tinggi, pasti kenaikan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed, seperti itu. Nah, kita kembali ke minggu ini, data minggu ini ya. Untuk data minggu ini, di hari Senin kemarin, itu ada data CPI dari Kanadian, yang artinya bagus buat Kanadian. Tentunya itu membuat per Kanadian itu mengalami penguatan lah yang against terhadap Kanadian. Lalu di hari Selasa hari ini, karena kemarin kita ini ya merayakan 17-an lah gitu. Oke. Tanggal 18 hari ini ada dari Inggris yaitu Clement Count Chance. Kalau misalkan di Amerika Serikat itu kita kenalnya adalah klaim pengangguran lah, kurang lebih seperti itu. Coba nama aja. Dari 6,7 ribu menjadi 16,5 ya. Artinya ada kenaikan cukup signifikan 10 ribu. Nah, kalau ada kenaikan tentu ini akan membuat mata uang pound sterling ini mengalami pelemahan ya atau penurunan. Seperti itu, Bro. Lalu ada average earning index. Nah, kalau di US kayak kenaikan tingkat upahnya lah sementara gitu. Tapi ini berdasarkan variabel dari indeks rata-ratanya lah sebagai acuannya seperti itu. Dari 4,3% menjadi 4,0% ada penurunan. Nah, sektor tenaga kerja di Inggris ini mengalami pelambatan karena ada kemungkinan untuk klaim penganggurannya naik. Lalu pendapatannya berkurang, tentu ini bisa dimanfaatkan bad for sterling ya. Artinya sterling akan mengalami pelemahan, berarti pair yang against terhadap GBP itu akan mengalami penguatan. Jadi manfaatkan peluang di hari ini untuk sell sterlingnya lah. Kalau misalkan apalagi data sesuai dengan perkiraan, bahkan untuk klaimnya di atas perkiraan, lalu average earningnya juga sama di bawah perkiraan, itu tentu bisa dimanfaatkan peluang tersebut. Lalu berikutnya di hari Rabu, ini ada data dari Aussie sama sterling kembali CPI tingkat inflasinya. Kalau tingkat inflasinya dari 2,6% menjadi 2,9%. Diperkirakan sama atau bahkan di bawah perkiraan nih untuk Inggris nih. Seperti itu. Jadi ada chance atau kemungkinan untuk sterling nih di Inggris nih ini masih akan cukup tertekan ya, mengalami tekanan lah untuk mata uang pound sterling. Nah, kalau untuk di zona euro ada gubernur bank sentralnya
Eropa, Europe Central Bank, Christine Lagarde. Nah, ini kita akan melihat pidatonya ini seperti apa. Apakah hawkish ataukah dovish? Tapi kemungkinan masih cenderung tetap stabil, masih tetap ada harapan, hope ya di zona euro khususnya, itu untuk mengalami pertumbuhan secara ekonominya. Walau kita tahu sama semua hampir negara itu mengalami perlambatan pertumbuhan. Tentunya sikap apa yang akan diambil oleh si Lagarde ini untuk kedepannya, terutama untuk bank sentralnya, apakah dari tingkat suku bunganya akan tetap di level yang sama ataukah menaikkan bahkan bisa jadi menurunkan. Nah, itu bisa menjadi barometer nantinya. Kalau misalkan hawkish tentu bagus buat mata uang euro, tapi kalau dovish itu bad for euro. Lalu di hari Kamis, nah dini harinya nih ada FOMC meeting minutes, ya kan? Kemungkinan besar kalau FOMC meeting minute ini kita udah tidak terlalu ngambang ya, artinya memang sudah jelas dari awal. Ketika mereka, ini kan risalahnya soalnya kan, ketika mereka melakukan sebuah kebijakan dari tingkat suku bunganya, nah itu pernyataan dari Kevin Warsh terakhir itu juga memang sudah di-spill juga pastinya. Nah, hal ini paling sedikit aja sih, tidak terlalu berdampak kemungkinan besar seperti itu. Karena pasti akan selalu melihat data-data lebih lanjut. Itu kata-kata yang akan selalu diutarakan oleh para pejabat The Fed maupun pejabat lainnya seperti itu. Akan tetap memantau dari data-data lainnya lah lebih lanjut seperti itu. Lalu dari Australia ada tingkat penganggurannya masih tetap di level yang sama, employment change-nya, sektor tenaga kerjanya masih mengalami pelambatan. Bad for Aussie tentunya di hari Kamis bisa dimanfaatkan peluangnya. Lalu malamnya nih ada unemployment claim. Ini data mingguan ya, setiap hari Kamis dari 209.000 menjadi 210, ada kenaikan sedikit. Nah, kita sampaikan tadi memang masih ada pelambatan pertumbuhan lah. Jadi dolar untuk saat ini memang masih dalam tekanan, tapi tidak besar-besar sekali karena dolar juga merupakan aset safe haven. Lalu untuk pembayaran dari sisi minyaknya juga masih dolarisasi, ya betul kan? Masih pakai kita dolar. masih menggunakan dolar, petrodolar seperti itu kan. Nah, itulah yang membuat dolar masih cukup tangguh lah, seperti itu. Lalu di hari Jumat, rame euro. Ada euro lagi, sterling lagi. Minggu ini topik utamanya ada di Inggris ya, GBP. Jadi kalau misalkan mau beralih sementara nih dari gold ya kan ke GBP, ini alangkah lebih baiknya juga ya, karena memang ada banyak data. Kemungkinan besar adalah tekanan bagi pound sterling atau bearish bagi pound sterling di minggu ini. Jadi cari area-area resistennya nanti kalau dari sisi teknikalnya untuk ambil posisi sell di level berapakah, bisa sterling yen, bisa GBP USD, kan macam-macam ya kan. Nah, itu bisa kita manfaatkan tuh. Jadi kita jangan terlalu fanatik atau buta lah, gold terus. Terlalu baku. Nah, itu padahal peluangnya ada yang lain gitu. Di minggu ini karena topiknya lebih ke GBP seperti itu. Jadi peluang untuk GBP cukup besar lah. Walaupun kita tahu secara volatilitas memang gold ya kan. Tapi dalam mencari kepastian ya kan, probabilitas yang cukup tinggi, kan saat ini GBP nih secara data dia lagi mengalami perlambatan, berarti bearish untuk GBP. Nah, ambil peluangnya seperti itu. Jangan hanya gold terus, nggak ada masalah gold terus ya kan. Tapi kita tetap harus open market juga lah. Ya kan, saat ini lagi ada apa sih? Kalau memang lagi GBP ya kita manfaatkan peluangnya. Sama, kita dalam trading itu jangan fanatik. Kita segala sesuatunya kita bahas ya, karena memang kita analisa segala sesuatunya. Kalau memang lagi saham yang bagus, saham ambil. Harus dinamis. Harus dinamis ya kan. Ada misalnya lagi kripto, untuk saat ini ya kripto seperti itu. Jadi semua harus kita lihat secara faktor yang apa sih yang probabilitasnya cukup tinggi untuk saat ini, untuk investasinya apa, seperti itu. Peluang yang ada lah, manfaatkan peluang yang ada. Kan momen itu memang akan selalu ada, tapi saat ini momennya adalah di GBP gitu. Mungkin itu aja sih Bro Peter. Untuk USD-nya
tetap dalam tekanan, tapi tidak terlalu, ya kan? Secara USD-nya sendiri ya, malah ada kemungkinan nanti kita lihat secara teknikalnya apakah ada peluang untuk rebound atau bearish lebih lanjut seperti itu. Oke. Nah Pak, mungkin boleh. Karena tadi kita dari hari ini tuh bahasnya fokus GBP, boleh nggak Pak? Kita coba bahas GBP untuk kurang lebih intraday deh, kan 2 hari ke depan ini kan banyak. Hari ini dan besok kan ada 2 big news. Jadi boleh disinggung-singgung sedikit aja. Oke. Nih. Kalau kita lihat untuk 2 hari ya, hari ini sama besok lah ya, intraday. Nah, kita tadi bilang kemungkinan besar untuk GBP secara data. Berarti kan otomatis para pelaku pasar nih sudah melihat datanya bad atau good for GBP-nya. Bener. Nah, kita lihat kan bad. Nah, di time frame H4 ini udah kelihatan sih sebenarnya. Ini ada kecenderungan ini akan membuat baby untuk hari ini intraday. Jadi penurunan lebih lanjut itu bisa terjadi, ya kan? Kalau secara teknikalnya probabilitasnya cukup tinggi. Sampai level berapakah untuk saat ini? Untuk levelnya sendiri kalau kita lihat di sini kan ada support. Oke, kita akan perbesar terlebih dahulu. Nah, ini kan ada support. Kemungkinan akan mengambil level ini terlebih dahulu nih. Yang terdekat ya, kita lihat yang terdekat aja. Nggak usah terlalu ambil yang jauh cuma segitu. Kita lihat secara realitasnya aja lah seperti itu. Nah, di sini ini ada support kuatnya nih, ya kan? Nah, ini ada support kuat untuk hari ini. Tapi untuk pertama adalah mencoba menguji ke area 1.3520 terlebih dahulu. Dan di sini pun ada gap, ya kan? Ada kesenjangan harga yang mesti dilikuidasi. Nah, seperti itu. Jadi kecenderungannya adalah di sini ada candle bearish, dia ada candle bullish. Nah, ini penutupan nanti kurang lebih setengah jam ke depan, ya kan? Kalau candle H4-nya misalkan ini bearish engulfing, konfirmasi untuk turun lebih lanjut itu probabilitasnya adalah di atas 80%, ya kan? Kalau misalkan naik kan tetap ada 20%, kemungkinan karena pasar itu dinamis. Tapi probabilitas 80%-nya ini adalah untuk turun. Misalkan candle nanti H4 terakhir ini nanti terlihat di jam 12 nanti, itu misalkan bearish engulfing berarti dia akan turun. Nah, untuk besoknya sendiri, ini kita akan melihat nih, tentunya kalau misalkan dia close candle di hari ini, di hari Rabu, bisa mampu itu di bawah level 1.3526, ya kan? Tentunya peluang penurunan lebih lanjut bisa terjadi hingga nantinya itu dia menutup gap di area ini 3513. Untuk saat ini memang range-nya tidak terlalu besar ya. Artinya sama. Untuk gold sendiri aja range-nya biasanya di atas 1000, sekarang udah agak mulai menipis ya. Jadi momen di atas 1000 itu pas news-news yang memang cukup krusial. Nah, seperti itu. Jadi untuk sterling range-nya mungkin saat ini 500 poin seperti itu sampai dengan 700. Biasanya untuk forex sendiri range yang paling besar itu untuk major ya, itu adalah di GBP dibandingkan di euro, di Aussie. Seperti itu. GBP itu range-nya paling tinggi. Dia bisa 800 sampai 120, sampai 1200 seperti itu. Itu range hariannya dia ketika ada news ya. Nah, itu beda sama yang lain. Yang lain itu biasanya di bawah 800 pip seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan karakteristik range hariannya. Makanya kalau kita mau trading analisa itu harus tahu dulu open high low-nya itu tiap hari. Range-nya berapa sih? Kita ambil rata-rata gitu. Jadi kita tahu nih sudah berapa poin nih. Misalkan dari high low saat ini misalkan kita lihat ada 700 poin. Berarti dia biasanya rata-rata kan 800 sampai 1000 misalkan gitu kan. Berarti masih ada sisa 300 nih. Trennya lagi apa nih? Naik atau turun? Nah, tunggu aja nanti berarti reversalnya, cari konfirmasi. Dari itu aja kita sudah bisa trading loh. Cukup tahu open, high, low, close. Seperti itu. Karena itu yang menentukan nantinya resisten support juga secara perhitungan. Itu bro untuk GBP ya. Nah, jadi masih ada potensi untuk turun ya dalam 2 hari ke depan. Nah Pak, kalau misalnya nanya boleh nggak nih? Kan kalau lihat dari structure pathanya sebenarnya, kalau lihat chartnya masih uptrend sebenarnya. Ya betul. Soalnya Pak lowernya semakin high ya kan. Kita berarti bicara untuk jangka menengah ya, betul.
Nah, boleh nggak Pak, misalkan mau manfaatin drop yang nanti untuk news itu untuk cari buy sebenarnya? Nah, boleh nggak nih? Itu tentu boleh. Makanya kita harus tahu ya, kita itu karakter apa. Makanya kita tidak memaksakan seseorang untuk ambil posisi buy atau sell, karena tergantung karakter. Ketika kita karakternya untuk mid term, ya kan, atau bahkan long term, ya kan, tentunya cari di time frame yang besar, itu paling nggak H4 daily weekly, ya kan. Kalau untuk mid term dan long term ya, lihat lowernya semakin high atau highernya semakin low. Nah, itu kan harus kita tahu nih. Kalau untuk saat ini kan trennya memang tadi Bro Peter sampaikan, padahal trennya sebenarnya lagi uptrend karena lowernya semakin high, highernya semakin high. Nah, ini kecenderungan berarti kan hanya sekedar koreksi di minggu ini atau 2 hari ke depan karena kita melihat dari sisi news yang kemungkinan GBP untuk melemah, ditambah dia secara teknikal mengambil likuidasi nih. Benar. Nah, makanya ada chance untuk sell terlebih dahulu. Seperti itu. Ada potensi seperti itu. Nah, misalkan kita mau buy, ya kalau untuk mid term ya boleh saja kan. Berarti kita tidak ambil sell, tapi nunggu aja sampai dia turun baru ambil posisi buy. Nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi sesuaikan karakter kita sendiri. Gitu, Bro. Kalau misalkan kita trading intraday, untuk saat ini kecenderungannya adalah untuk sell terlebih dahulu. Oke, mungkin cukup kali ya Pak. Sekian ya Pak ya. Ya. Karena kebetulan gold minggu ini juga nggak banyak news apa, cenderung ranging falling. Jadi kita memang fokus di GBP untuk minggu ini. Betul. Oke, sekian teman-teman. Thank you yang udah nonton untuk Market Outlook di minggu ini. See you next time di Market Outlook minggu depan. Bye-bye.